Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Jaya Trirekol dengan NIM 290 dan Saya Nailah Ramadhani dengan NIM akhir 279. kami akan mempresentasikan materi mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada presentasi ini, kami akan membahas pengertian dari PHK, dasar hukumnya di Indonesia, serta jenis-jenis PHK beserta contoh kasusnya. Kepada pemateri, saya persilahkan. Yang pertama, apa itu PHK? PHK merupakan kepanjangan dari pemutusan hubungan kerja. PHK ialah berakhirnya sebuah hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Pemutusan hubungan kerja di Indonesia itu tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dasar hukum yang jelas. Ketentuan umum mengenai PHK diatur dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berisi tentang mengatur PHK secara umum pada pasal 150 sampai 172. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di mana isinya yang menetapkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang ini membawa perubahan dan penyesuaian terhadap mekanisme PHK, termasuk fleksibilitas hubungan kerja, namun tetap menekankan perlindungan terhadap pekerja. Pada yang ketiga, nomor 3 itu PP nomor 35 tahun 2021, di mana peraturan ini menjelaskan prosedur PHK, alasan-alasan yang sah secara hukum, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan mengenai pesangon, uang penghargaan masa kerja atau UPMK, dan uang penggantian hak. Next. Masuk pada jenis-jenis PHK dan contoh kasus. Yang pertama, PHK karena efisiensi. Pada pasal 164 ayat 3 Undang-Undang 13 tahun 2003. PHK karena efisiensi ini terjadi ketika perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai bagian dari strategi efisiensi, meskipun perusahaan tidak ada dalam kondisi yang rugi. Ketentuan ini diatur dalam pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Baik, jenis-jenis PHK dan contoh kasus berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua, ada PHK karena kesalahan berat. Nah, jenis PHK ini diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Contohnya, karyawan terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan. Dalam kasus ini, pekerja tidak berhak atas pasongan dan uang penghargaan masa kerjanya, melainkan hanya berhak atas uang penggantian hak. Yang ketiga, ada PHK karena mangkir. Nah, PHK ini diatur dalam pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Contohnya, karyawan tidak masuk kerja selama 7 hari berturut-turut tanpa keterangan dan tidak memenuhi 2 kali surat panggilan dari perusahaan. Dalam kondisi ini, pekerja dianggap mengundurkan diri, sehingga hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah apabila hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Yang keempat, ada PHK atas permohonan pekerja. Sebagaimana diatur dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di sini terdapat contoh pengusaha tidak menyebarkan upah selama 3 bulan berturut-turut. Dalam kasus ini, pekerja berhak memperoleh pasongan 2 kali lipat serta hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang kelima, PHK karena sakit berkepanjangan. Jenis PHK ini diatur dalam pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Contohnya, pekerja mengalami cacat akibat kecelakaan karena eh, hal itu dia tidak dapat bekerja kembali selama 12 bulan. Nah, dalam kondisi ini, pekerja berhak atas pasongan 2 kali lipat uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak. Seperti itu. Demikian pemaparan mengenai pemutusan hubungan kerja, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga jenis-jenis PHK beserta contoh kasusnya. Dapat disimpulkan bahwa PHK merupakan hal yang diatur secara ketat oleh hukum guna melindungi hak pekerja dan pengusaha secara seimbang. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.